Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Diva Sambasri, NIM A11 2018 11357, kelompok A11 4418 dari pemrograman web lanjut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat login, register, dan logout. Yang pertama-tama, saya akan menerangkan bagaimana sih cara membuat login dan logout. Untuk yang keduanya, nanti akan saya terangkan bagaimana cara membuat registernya. Oke, yang pertama, kalian harus membuat sebuah form login. Kali ini saya mendownload sebuah form login dari Colorlib yang bernama login form 14 by Colorlib. Kalian download saja, kemudian ekstrak filenya dan masukkan ke dalam folder kalian, yaitu di SAM, htdoc, kemudian toko sarung, kemudian ke dalam aset. Di aset ini kalian masukkan CSS, font, image, JS, render, dan indeksnya. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, pada bagian database saya menambahkan field tabel, yaitu username dan password. Yang pertama username-nya admin, kemudian passwordnya yaitu admin. Di sini saya mengganti tipenya menjadi SHA-1. Yang kedua sama juga, username-nya kasir, kemudian passwordnya juga kasir. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam editor kita. Di sini pada bagian config, untuk bagian file autoload, kalian tambahkan library session. Oke, setelah session, setelah itu kalian buat dulu yang namanya view untuk menampilkan loginnya. Oke, pertama-tama yaitu kalian menambahkan judul title-nya ini. Oke, setelah itu kalian ganti href-nya dengan menambahkan base URL, terus tambahkan kata-kata assets seperti ini. Oke, lanjut ke bagian bawah. Pada bagian JavaScript-nya juga sama, kalian tambahkan juga asset base URL, kemudian kita tambahkan kata-kata assets. Oke, lanjut ke bagian atas. Untuk pada bagian formnya, kalian tambahkan actionnya ini jika formnya ini submitnya ditekan, maka dia akan mengarahkan kemana. Untuk pada bagian ini saya akan mengarahkan ke controller out, kemudian ke fungsi proses. Kalian tambahkan juga metodenya, yaitu post. Setelah itu, pada masing-masing inputan kalian tambahkan name. Untuk username-nya kalian tambahkan name username, untuk passwordnya kalian tambahkan name, yaitu password. Oke, pada bagian button kalian tambahkan tipenya, yaitu submit, dan name-nya yaitu login. Oke, setelah itu pada bagian header-nya ini, kalian tambahkan tombol untuk masuk dan logout seperti yang ini, yang dua ini tambahkan aja. Kemudian kalian set href-nya, yaitu base URL. Saya pada bagian masuk ini ke bagian out login dan logout ke out logout. Oke, sekarang kita buat dulu yang namanya controller out.php. Oke, kalian kopas saja dari home ini, kemudian paste di sini. Setelah itu kalian hapus yang nggak penting. Oke, pada bagian nama kelas ini kalian ganti menjadi out sesuai dengan nama filenya. Setelah itu kalian buat fungsi loginnya. Kemudian kalian buat data,
judul untuk membuat judul halaman. Oke, setelah itu di bagian bawah kalian load view-nya. Pada bagian view, saya akan meloadnya di folder out, kemudian filenya yaitu login, kemudian kasih koma yaitu $data untuk mempassing judulnya ke dalam view out login ini. Setelah itu kalian coba, kalian refresh terlebih dahulu, masuk. Oke, sudah masuk ya. Setelah itu kali ini saya akan membuat sebuah model yang bernama user model. Caranya gampang sekali. Pertama-tama kalian ke bagian model ini, kemudian kasih nama user underscore model.php. Oke, kalian copy saja dari sarung model ini, kemudian paste di sini. Sip. Oke, kalian ganti namanya sarung model menjadi user model. Oke, setelah itu kalian buat fungsinya public function yang bernama login, terus kasih parameter yaitu post untuk mengirimkan yaitu username dan password yang nantinya untuk pengecekan. Oke, pada bagian ini kalian tambahkan this db select bintang semuanya, kemudian this db from apa, dari tabel kasir dari sini. Oke, setelah itu kasih where this db where ini untuk mengecek username dan password. Maka yang pertama kalian cek username-nya dulu, filenya username, kemudian postnya dari username. Oke, untuk bagian password juga sama, tinggal duplikat dan menjadi password. Oke, setelah itu pada bagian password ini saya membuat sebuah tipe yang bernama SHA-1, maka tambahkan SHA-1 pada bagian sini. Oke, sudah. Setelah itu buat variabel yang bernama query, kemudian kasih nama yaitu this db get, kemudian return query-nya. Sudah. Oke, setelah itu kalian panggil modelnya. Saya akan memanggilnya ke dalam konstruktor, maka kita buat sebuah konstruktor seperti ini. Kita load modelnya yaitu this load model user model underscore model. Oke, jangan sampai kalian tidak meload modelnya ya. Kalau kalian tidak meload modelnya maka nanti akan error. Lanjut kembali. Karena apa, setelah tombol submit ditekan dia akan mengarah ke dalam out proses, maka kita buat terlebih dahulu prosesnya. Oke, ini public function process.
Oke, yang pertama kita buat sebuah post, sebuah variabel dengan nama post, kemudian kita kasih this dp this input, maaf this input post, setelah itu kita cek if is set login ini dari mana. Login ini berasal dari button yang bernama name-nya login. Oke, jangan bingung ya. Setelah itu di dalam if-nya kalian buat variable query, terus kalian panggil fungsi dari model user modelnya tadi, this user underscore model login, kemudian kirimkan parameternya yaitu post. Oke, setelah itu kalian cek if jika query-nya numbers, tambahkan numbers ini berasal dari CI ya, lebih dari 0, maka kita akan membuat sebuah session yang berasal dari variabel param dengan konsep array. Karena kita mengambilnya berdasarkan paris, maka tambahkan yaitu row. Oke. Setelah itu $params, tambahkan array, ID sesuaikan dengan database-nya ya, $row yang mana, yang ID, terus akses, Oke, setelah itu kalian buat sessionnya. Di session set user data. Untuk membuat session tinggal tambahkan di session set user data. Oke, jika ingin menghapusnya berarti di session unset user data, seperti itu. Jangan lupa kirimkan array yaitu dari variabel params. Oke, setelah ini kalian saya akan menambahkan sebuah JavaScript, teks JavaScript, sebuah alert dan sebuah window, yaitu dia akan meredirect jika berhasil akan meredirect ke dalam home, jika gagal maka akan meredirect ke dalam out loginnya. Tambahkan echo, tambahkan script, seperti ini. Kemudian tambahkan window
sama dengan tambahkan titik 2, setelah itu petik 1, kemudian petik 2, dalamnya tambahkan titik, panggil base URL. URL nya itu oke, seperti ini. Jika gagal, tinggal set aja, gagal, login gagal, maaf, login gagal, kemudian kita arahkan ke dalam out login. Kita coba, ini username-nya admin, passwordnya mandi, kita coba. Oh, maaf, login gagal. Oke, jika saya ganti passwordnya menjadi admin, yang terjadi, selamat, login berhasil, maka dia akan meredirect ke halaman home. Oke, setelah itu saya akan menambahkan sebuah untuk fungsi logout-nya. Caranya gampang, ke bagian out, setelah itu ke sini, public function logout. Oke. Untuk logoutnya, kalian tinggal tambahkan params sama dengan array. Oke, di array ini dia mempunyai nilai ID dari sessionnya, yaitu ID dan hak akses. Hak akses. Setelah itu tinggal tambahkan ini sini, kita tinggal tambahkan unset, nama unset, kemudian redirect ke dalam home, ke dalam out login aja. Oke, cut. Oke, setelah itu saya akan menambahkan sebuah fitur. Jika saya login, maka tombol logout tombol masuknya ini akan hilang. Jika saya belum login, maka tombol tambah data dan tombol pada bagian tambah kasir ini maka hilang. Caranya gampang. Pertama, ke bagian header sini, untuk yang bagian tombol masuk dan daftar ini tinggal tambahkan script PHP kondisi, yaitu if tidak list jika tidak ada sessionnya, ID, maka jangan tampilkan. Oke, jika tidak ada sessionnya, maka tampilkan ini gitu. Terus di sini tinggal tambahkan jika ada sessionnya,
maka jangan tampilkan out loginnya. Ya betul. Contoh ya, seperti ini kan tidak ada. Jika saya logout kemudian masuk ke halaman home, nah ini ada masuknya tapi logoutnya tidak ada gitu. Oke, sama juga saya akan menambahkannya ke dalam kontennya, ke bagian ini. Oke, di bagian itu, di bagian mana ya? Di bagian produk ya sepertinya. Bagian sini tentukan aja seperti ini, jangan lupa ditutup. Oke, kenapa bisa? Oke, begini, pada bagian tambahnya ini kita tinggal tambahkan. Jika itu ada sesinya, maka tampilkan. Jika tidak ada, jangan tampilkan. Seperti itu. Sama juga untuk pada bagian kasirnya, bagian indeks. Oke, di bagian sini tinggal tambahkan, kemudian tambahkan tutupnya. Udah, refresh ya, tidak ada. Jika kalian masuk, sudah ada. Oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara register. Bagaimana cara membuat sebuah register. Jika dia belum mempunyai akun, maka dia harus mewajibkan registrasi terlebih dahulu. Caranya yaitu, pertama, di sini saya telah membuat sebuah form register. Form register ini sama seperti form login, tapi saya hanya menambahkan sebuah field, yaitu field nama saja ini. Kemudian saya set name-nya nama, oke, seperti ini. Kemudian setelah itu actionnya saya arahkan ke dalam out process register. Yang pertama, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan view registernya. Public function register. Setelah itu select data judul, setelah itu kalian load view-nya. Ini dia meload view di bagian out slash register.
koma passing judulnya. Oke, kita lihat ya. Nah, seperti ini, username, nama, terus jika sudah punya akun maka dia akan ke out login, jika belum maka akan mengarahkan ke sini. Oke, setelah itu kita akan membuat proses registernya di controller out. Tinggal tambahkan saja fungsi ini. Oke, setelah itu kalian tinggal kasih if jika tombol pada bagian pendaftaran ini ditekan, maka dia akan menginput ke dalam database-nya. Nanti kita akan membuat sebuah fungsi di dalam user model untuk menginsertkan datanya ke dalam database. Kita di sini buat penampung variabelnya yang ini untuk menampung nilai-nilai dari pada bagian form register ini. Nah, nama, username, dan password. Oke. Input untuk hak aksesnya kita buat ada defaultnya 2 gitulah. Akses. Setelah itu kita buat username-nya. Kemudian passwordnya. Ini kemudian tambahkan di sini salah satu ini ya. Oke. Setelah itu di bagian sini kita akan menambahkan this user model apa. Di sini saya akan menambahkan yaitu fungsi function register. Oke, kita tambahkan parameternya data, yaitu this db insert. Oke, yang pertama adalah tabel kasir. Setelah itu datanya di passing ke dalam sini. Oke, jadi kita tinggal panggil saja fungsinya this user model register. Setelah itu jangan lupa kasih parameter data di sini. Sudah selesai. Redirect aja. Jika berhasil maka masuk ke dalam home, out login. Oke, kita coba siapa sum 1 Bentar. Oke, masuk ke dalam halaman login. Kita cek dulu
Ya, sudah masuk ya. Sekarang kita coba login. Oke, sudah berhasil login. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.